PNS Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Angkatan ke-23, Kelompok 3 dengan nomor absen 27, pengampu materi Ibu Yang Malia SSDM Kes, Lembaga Penyelenggara Diklat BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas core value ASN berakhlak yang berakronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video ini saya akan membahas poin kolaboratif. Ansel dan GSA 2007 menyatakan kolaboratif governance merupakan kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan bersama, dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat, yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya dan untuk tujuan bersama. Ada dua kata kunci kolaboratif. Pertama, kesediaan kerjasama. Kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Ada tiga perilaku dari kolaboratif. Pertama, memberi kesempatan pada berbagai pihak. Kedua, terbuka untuk bekerja sama. Dan ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik dan manajemen. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kemudian dalam proses yang harus dilalui dalam berkolaborasi, menjalin kolaborasi, ada 5. Pertama, trust building. Kedua, face-to-face dialog. Ketiga, komitmen terhadap proses. Keempat, pemahaman bersama. Dan kelima, menetapkan outcome. Ada beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara, diatur bahwa Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pasal ke-363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efektif dan efisien pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama, kepercayaan. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Kemudian faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. Kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Kemudian kita masuk pada whole of government atau yang sering disebut WOG. Dari definisi ini diketahui WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Mengapa WOG? Pertama,
pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik. Kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, mengapa WOG? Yaitu karena siloisasi. Yang kedua, karena devolusi struktural. Dan yang ketiga, karena persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, radikalisme, dan perubahan iklim. Manfaat WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan WOG: yang pertama, outcome fokus. Kedua, boundary spanning. Ketiga, enabling. Keempat, strengthening prevention. Bentuk dari WOG: integrating service delivery, koordinasi dan kolaborasi, integrating dan rebalancing, governance, dan culture change. Tantangan praktik WOG: pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan ketiga, kepemimpinan. Kesimpulan, kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS dan juga PNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Diharapkan calon ASN muda nantinya akan menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan juga mampu mewujudkan di Indonesia. Semua ASN, kementerian, lembaga pemerintah daerah kemudian akan bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Berikut video contoh implementasi poin kolaboratif di unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sesama ASN dalam mengerjakan tugas atau pekerjaannya diharapkan dapat melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan baik untuk hasil yang lebih optimal. Sekian dan terima kasih.